warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 6 42 Di sini kami akan mempresentasikan video dari artikel kami yang berjudul Generasi Anti Korupsi Membangun Budaya Integritas Sejak Dini untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Fatmawati. Saya Alsadia Sanuna. Saya Farena Zarana Ramalia. Perkenalkan, saya Fitri Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel dengan judul Generasi Anti Korupsi Membangun Budaya Integritas Sejak Dini. Yang pertama yaitu generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif di dunia yang semakin kompleks. Melalui pendidikan etika, keterlibatan di komunitas, dan penggunaan teknologi, mereka bisa menjadi generasi anti korupsi. Dengan memahami nilai integritas, generasi muda diharapkan bisa menolak korupsi dan mendorong transparansi. Artikel ini juga akan memberikan saran untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemberantasan korupsi dan memperkuat komitmen terhadap nilai integritas. Korupsi adalah masalah besar banyak negara termasuknya Indonesia. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga akan mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan juga politik. Oleh karena itu, membentuk generasi anti korupsi sangatlah penting. Generasi muda adalah harapan masa depan. Mereka akan menjadi pemimpin dan profesional. Menanamkan nilai integritas dan etika sejak dini sangatlah diperlukan. Pendidikan juga berperan penting dalam mengajarkan generasi muda tentang integritas, memberikan bekal moral, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan. Dengan memahami dampak negatif korupsi dan pentingnya transparansi, generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang aktif. Lalu selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur tentang nilai dan prinsip anti korupsi, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, dan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber yang relevan melalui pencarian di database, perpustakaan, jurnal ilmiah, dan sumber online. Setelah itu, data dari literatur yang ditemukan akan dikumpulkan dan dianalisis secara mendetail. Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan dapat memberikan tinjauan komprehensif mengenai nilai anti korupsi dan peran mahasiswa dalam membangun integritas. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk mengemukakan argumen yang solid berdasarkan data dari sumber yang kredibel. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu generasi muda adalah harapan dan penerus bangsa. Dengan masa depan yang lebih baik di tangan mereka, mereka sering menjadi pendorong perubahan. Terlihat dalam sejarah Indonesia baik pada masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan. Seperti contoh dalam kutipan Insinyur Soekarno, yaitu berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncangkan dunia. Hal tersebut mencerminkan potensi mereka sebagai agen perubahan, seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu dengan pemikiran dan tindakan kritis, generasi muda dapat membawa bangsa ke arah yang lebih positif, memperkuat karakter anti korupsi, dan menerapkan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah korupsi di masa depan, serta memastikan pelaku korupsi mendapatkan sanksi yang sesuai. Kita tahu bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi seringkali berpihak kepada pelaku, sehingga untuk memastikan keadilan, pemerintah harus menerapkan prinsip kesetaraan, di mana setiap orang harus dihukum dengan ketegasan yang sama tanpa memandang latar belakang. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memberikan akses yang setara bagi semua orang dalam memperoleh hak dan perlindungan sebagai warga negara. Nilai-nilai anti korupsi dapat diterapkan di kalangan generasi muda melalui lembaga pendidikan. Penting untuk mengedukasi mereka tentang korupsi sebagai nilai-nilai yang merugikan banyak pihak, sehingga karakter anti korupsi dapat terbentuk. Pendidikan anti korupsi berfungsi sebagai tindakan pencegahan yang dapat membantu menciptakan budaya anti korupsi. Membentuk karakter anti korupsi melalui pendidikan ini akan memperkuat idealisme dan integritas generasi tiga muda, di mana pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan korupsi sangat diperlukan untuk menghindari kerugian negara. Meskipun tantangan dari korupsi yang telah mendarah daging sangat besar, upaya untuk membentuk sifat anti korupsi harus dilanjutkan agar pemberantasan korupsi di masa depan semakin adil dan bijaksana. Dalam konteks ini, penting untuk membangun generasi anti korupsi yang memiliki integritas tinggi dan komitmen untuk menolak praktik korupsi. Generasi muda adalah harapan masa depan bangsa. Mereka akan menjadi pemimpin, pengusaha, dan profesional yang akan memegang kendali di masa depan. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai integritas dan etika yang kuat sejak dini sangatlah penting. Mengapa budaya integritas itu penting?
Budaya integritas merupakan dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera ketika nilai-nilai integritas ditanamkan pada individu sejak usia dini. Mereka akan berkembang menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk melawan praktik korupsi. Agus Wijojo dari Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, menjelaskan bahwa budaya integritas dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan perlu ditanamkan melalui wawasan kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, generasi muda yang menginternalisasi budaya integritas akan mampu mengarahkan bangsa menuju pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Dampak negatif terhadap generasi muda. Korupsi tidak hanya mempengaruhi perekonomian negara, tetapi juga berdampak langsung pada generasi muda. Ketika praktik korupsi berkembang pesat, akses ke pendidikan berkualitas dan kesempatan kerja yang adil menjadi semakin terancam. Hal ini menyebabkan generasi muda kehilangan harapan, motivasi untuk terlibat aktif dalam pembangunan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai etika dan moral. Peran pendidikan dalam membangun budaya integritas. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda dan menanamkan nilai-nilai integritas melalui pendidikan formal dan non-formal. Siswa dapat diajarkan mengenai pentingnya kejujuran tanggung jawab dan sikap anti korupsi. A. Pendidikan formal kurikulum sekolah perlu mencakup materi tentang korupsi, dampaknya, serta cara pencegahannya dengan cara seperti contoh berikut. Yang pertama, kurikulum kewarganegaraan mengajarkan siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, program ekstrakurikuler. Sekolah dapat membentuk klub anti korupsi untuk menyediakan ruang bagi siswa berdiskusi dan mengambil tindakan terkait isu-isu korupsi. B. Pendidikan nonformal. Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan anti korupsi. Kegiatan seperti seminar, workshop, dan kampanye sosial dapat dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman generasi muda mengenai isu ini. Kegiatan sosial mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam aksi sosial atau kampanye anti korupsi, memberikan mereka pengalaman langsung tentang pentingnya integritas. Pelatihan kepemimpinan meningkatkan kemampuan kepemimpinan siswa agar mereka dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Peran generasi muda sebagai agen perubahan. Generasi muda perlu menyadari posisi mereka sebagai agen perubahan dalam memerangi korupsi. Mereka harus aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung integritas. Keterlibatan dalam organisasi, generasi muda dapat bergabung dengan organisasi yang fokus pada pemberantasan korupsi untuk memperluas jaringan dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai isu ini. Aktivisme sosial mengorganisir aksi sosial atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi dapat membantu memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas. Menjadi teladan generasi muda harus mampu menjadi contoh bagi rekan-rekan sebaya mereka dengan menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jadi, di sini kita ambil contoh kasus korupsi yang sempat viral kemarin, yaitu tentang tambang timah yang hampir merugikan sekitar 271 triliun. Kasus ini merupakan salah satu kasus besar yang mencengangkan publik. Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Nilai yang sangat besar ini mengindikasikan tidak hanya adanya penyelewengan dana dalam jumlah besar, tetapi juga adanya masalah sistematik dalam tata kelola keuangan yang strategis, termasuk birokrasi pemerintah dan lembaga swasta, yang memperlihatkan betapa luasnya dampak dari praktik korupsi di Indonesia. Nah, di sini kita ada beberapa modus umum yang ditemukan dalam kasus ini,
Yang pertama ada penggelembungan anggaran, yang kedua ada manipulasi tender, lalu yang ketiga juga ada suap dan gratifikasi. Ada juga dampak ekonomi dari kasus tersebut. Dengan nilai 271 triliun memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kasus ini. Yang pertama ada kerugian negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat justru hilang akibat praktek korupsi. Ini menimbulkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang tidak optimal. Lalu yang kedua ada penurunan kepercayaan investor. Korupsi membuat proses bisnis menjadi tidak efisien, sehingga banyak investor yang enggan menanamkan modalnya di negara yang dianggap tidak memiliki resiko tinggi karena buruknya tata kelola keuangan. Lalu yang terakhir ada perluasan kesenjangan sosial. Uang yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang korup seringkali tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok yang rentan. Selain dampak ekonomi, di sini juga ada dampak sosial dan politik. Dengan kasus korupsi 271 triliun juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang signifikan. Yang pertama ada erosi kepercayaan publik. Kasus ini semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Masyarakat semakin skeptis bahwa negara dapat mengelola keuangan dengan baik dan menindak tegas para pelaku korupsi. Hilangnya kepercayaan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan mengurangi partisipasi publik dalam mendukung kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua ada krisis pemimpinan dan tata kelola. Korupsi dalam skala besar ini juga menimbulkan krisis kepemimpinan di banyak lembaga negara. Banyak pejabat yang terlibat dalam korupsi menunjukkan bahwa reformulasi dan birokrasi belum berjalan maksimal dan perlu ada langkah-langkah yang lebih lanjut untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan kasus korupsi 271 triliun, ini menunjukkan betapa seriusnya masalah di Indonesia. Korupsi dengan nilai yang sangat besar ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik, memperdalam ketimpangan sosial, dan mengganggu stabilitas politik. Upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan reformasi menyeluruh berbagai sektor, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah membangun generasi anti korupsi adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan individu itu sendiri. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, melalui pendidikan formal dan non-formal, serta memanfaatkan teknologi modern, kita dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga berkomitmen untuk menentangnya. Generasi muda merupakan harapan untuk masa depan bangsa. Mereka memiliki potensi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik jika diberikan pengetahuan dan nilai-nilai yang tepat. Mari kita bersama-sama berinvestasi dalam pendidikan dan pembentukan karakter mereka, agar mereka kelak menjadi pemimpin yang bebas dari korupsi dan mampu membawa bangsa menjadi masa depan yang lebih cerah dan berintegritas. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.